Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada kakak-kakak semua yang sudah hadir dalam pertemuan yang kedua ini. Alhamdulillah semuanya sehat semua ya Kak ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, ini ada Kak Rio Suta juga sudah bergabung. Harapannya bisa langsung mengikuti Kak ya. Ini langsung sudah kita mulai. Baik kakak-kakak semua, mungkin langsung saya share screen terkait apa yang akan kita lakukan di siang hari ini. Yang pertama saya buka, saya share. Sebentar. Baik, kakak-kakak semua sudah terlihat ya untuk apa namanya judul modul yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya ini mungkin terima kasih kepada Kak Rio Suta. Apa kabar Kak Rio? Sehat? Kak Rio? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan tatap muka yang kedua. Harapannya semoga tidak bosan-bosannya ya di apa? Dalam proses pembelajaran yang harusnya kita sudah hanya mengajar saja, tapi ternyata dalam kelanjutannya kita harus tetap belajar karena memang perubahan zaman, perkembangan zaman itu luar biasa, apalagi bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bisa membentuk karakter anak-anak di sekolah seperti itu. Nah, kita berbicara tentang refleksi untuk perubahan paradigma guru olahraga. Dari sini terlebih dahulu, mungkin saya ingin merefleksikan lagi nih, Kak. Kira-kira sudah baca ini ya modulnya belum ini kira-kira nih? Sekilas sudah. Sekilas sudah, oke. Kak Rio sudah baca modulnya belum, Kak? Halo Kak Rio, oke belum ini. Kak Rio, kalau ya dikit-dikit. Sedikit, oke alhamdulillah. Mudah-mudahan ada yang ingat. Oke. Jadi tapi kan ini kan kita saling mengingatkan. Benar, ya sama-sama Kak, iya Kak. Ya. Oke, terima kasih. Kalau Kak Pamil, ini lagi ini ya, apa namanya, lagi kegiatan mungkin. Oke, yang pertama nanti kita akan membedah mungkin ya lebih ke arah sama-sama kita bisa berbagi terkait refleksi pembelajaran yang biasanya kita lakukan di sekolah. Nah ini juga selamat datang Kak Meki Andesa sudah hadir di tatap maya Zoom Gimit ya. Oke, bentar. Ini keluar ya? Keluar. Oke. Mohon maaf, saya stop dulu. Oke. Sebentar Kakak, ini apa ada kendala sebentar ya. Saya ulang. Oke, ini ada Kak Meki Andesa. Apa kabar Kak? Sambil ini ya, walaupun sudah berjalan, sambil saya sapa juga. Sehat Kak Meki Andesa? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat Kak. Oke, luar biasa. Semoga sudah nggak ngajar lagi ya di sore hari ini ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah relax, sudah sama-sama berada di ruangan. Oke, mungkin langsung saja ini ada modul 1.1 melanjutkan yang modul yang kemarin tentang paradigma guru olahraga. Saat ini kita akan membahas refleksi perubahan paradigma dari guru olahraga yang mungkin ini menjadi salah satu hal yang selalu kita lakukan. Nah, mungkin kita berbagi saja dari refleksi ini, kita bisa mengulang yang kemarin. Kira-kira refleksi dari apa yang sudah kita lakukan, ini saya minta berbagi dari Kak siapa dulu ya? Kak
Kak Abi deh, silakan Kak Abi. Kira-kira dari awal judul ini refleksi perubahan apa nih kira-kira yang ingin dicapai pada saat kita ini memberi pembelajaran di sekolah? Nih, boleh saya pengen dengar Kak Abi untuk bisa berbagi lah hal-hal terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada Pak Aang dan teman-teman sekalian. Mohon izin untuk menyampaikan apa ya, sebuah pendapat lah gitu ya. Ya, boleh. Saya kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di sekolah ya. Kita sama-sama sudah melakukan pembelajaran. Nah, untuk saya sendiri di SMP ini kemarin saya sudah mencapai pada materi permainan bola kecil. Ya Kak. Nah, jadi kemarin saya coba untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Dan refleksi yang saya lakukan setelah pembelajaran itu, saya berusaha menanyakan apa sih yang kita pelajari hari ini, kemudian bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Terus saya juga menanyakan apa sebaiknya besok pertemuan berikutnya yang akan kita pelajari itu bagaimana baiknya. Karena setelah saya pelajari di PMM ya, bahwa refleksi itu kan ada dua, refleksi pendidik dan peserta didik. Nah, Benar, ya Kak. ya. Jadi saya menanyakan bagaimana sih sebaiknya Bapak besok itu ngajarnya, kalian senangnya Bapak itu seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi itu menjadi acuan, menjadi sebuah tolak ukur bagaimana saya akan memperbaiki hal yang akan kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya. Karena sempat juga tadi saya membaca di awal ada sebuah ungkapan dari Albert Einstein ya itu tadi. Ya Kak. Kira-kira ya kemarin kita lebih baik dari kemarin, hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok lebih baik dari hari ini. Kira-kira seperti itulah. Mungkin itu Pak Ang, mungkin ada yang akan menambahkan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Memang luar biasa ya. Memang kita ini ada standarisasi sebenarnya yang mungkin bisa kita pegang. Itu ada refleksi dalam diri kita sebagai guru olahraga atau ketika kita merefleksikan pembelajaran di mana siswa itu yang menjadi objek ketika mereka akan melakukan refleksi. Seperti itu. Di antaranya sebenarnya kalau misalkan kita sudah melihat modul, itu untuk penilaian mandiri atau refleksi yang bisa kita lakukan itu sebenarnya ada 5 sebenarnya. Yang pertama adalah penguasaan materi. Bagaimana kita sebelum mengajar itu kita bisa tahu materi-materi apa saja yang akan kita ajarkan. Ya, itu akan lebih mudah ketika kita melakukan pembelajaran dan kita akan bisa lebih kreatif dalam mengemas pembelajaran itu. Kemudian juga ada prosesnya, bagaimana proses pendidikan dalam olahraga itu sendiri, apakah kondusif atau tidak. Kemudian juga ada aktualisasi diri, bagaimana kita bisa explore lagi, misalkan di mata materi kebugaran jasmani, gimana caranya siswa ini lebih luar biasa lagi, itu untuk diri guru olahraga, seperti itu. Oke, mungkin ini akan kita lanjutkan. Terus selanjutnya adalah, nah ini Kak, ada kesepakatan kelas, nah kesepakatan bersama, yang harapannya bisa menjadi rule, menjadi batasan kita ya. Di antara yang pertama adalah nanti menyalakan kamera. Nih silakan nih Kak. Kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand apabila ingin bertanya boleh. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kalau misalkan ada yang keluar masuk atau ada ketika kita berbicara tidak ada suara atau yang lainnya, nah itu mungkin memang jadi kendala ketika kita melaksanakan kegiatan Gmeet atau Zoom tatap maya seperti ini. Baik kakak-kakak, ready semua nih ya, alhamdulillah sudah ada hadir juga Kak Melisa, Kak Dwi Utami, kemudian Kak Nurianus juga sudah bersama kita. Harapannya kita di sini sama-sama berbagi pengalaman, berbagi pembelajaran ya, yang mungkin sudah ada pengalaman yang lebih luar biasa, pengalaman pembelajaran, apalagi yang senior-senior ini ya sudah
banyak makan asam garam ketika melakukan pembelajaran di sekolah. Mungkin nanti bisa berbagi kepada kami yang muda, bahkan saya pun masih ingin belajar kepada kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, untuk selanjutnya, nah inilah kakak-kakak tujuan dari apa yang akan kita lakukan, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan. Nah ini mungkin saya ingin dengar dulu deh dari Kak siapa ini? Dwi Utami, Kak Dwi Utami boleh open mic? Kak Dwi Utami, silakan. Kak Dwi Utami. Ada? Atau enggak Kak Rio Suta deh, boleh Kak Rio, silakan Kak Rio. Halo? Oke, beralih ke siapa ini ya? Oke, Kak Rio, silakan Kak Rio. Kak Rio, di slide ini ada tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan. Nah, kalau gambaran Kak Rio sendiri terkait statement ini gimana Kak? Monggo Kak, silakan Kak. Halo, ini tidak terdengar Kak Rio, suaranya halo Kak Rio, soundnya baik-baik saja Kak? Halo Kak Rio. Oke, mungkin ini kendala teknis atau ini soundnya ini. Oke. Halo, halo. Tidak terdengar Kak? Waalaikumsalam. Oke, silakan Kak. Ini saya cuma ingin menggali sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan sebenarnya Kak. Silakan Kak. Dari statement ini tujuan luas yang ada di slide, kira-kira kalau pandangan Kak Rio seperti apa Kak? Terima kasih izin menyampaikan persepsi. Silakan Kak. Jadi kalau pengalaman saya mengajar untuk tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK untuk para murid, biasanya saya melakukan sama sih seperti teman-teman, melakukan evaluasi, analisa terhadap perilaku kita mengajar biasanya. Dan perilaku murid-murid atau siswa-siswi terhadap kita saat kita mengajar. Jadi biasanya saya melakukan hal yang berbeda-beda setiap pada kelas itu perlakuannya gitu. Karena setiap kelas itu berbeda-beda tanggapannya terhadap pembelajaran kita gitu. Jadi Ya Kak. kelas A, kelas B, kelas C itu biasanya berbeda-beda, maka kita karakter kita pun untuk menyampaikan materi itu juga harus berbeda-beda. Kadang kelas A itu bagus dari sisi kognitif, jadi kita kombinasi kognitif dan psikomotor. Kadang kelas B bagus pada sisi psikomotor. Nah, dalam hal-hal itu kita harus bisa mengevaluasi agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan sesuai tujuan kita lah. Jadi tujuan kita dan tujuan kelas itu sendiri. Jadi misalnya kalau kelas itu lebih banyak yang kognitifnya,
yang lebih baik kognitifnya, jadi kita lebih banyak di kelas dan lebih sedikit untuk di lapangan. Berbeda dengan kalau kelasnya yang bagus psikomotornya, kita lebih banyak di luar kelas, tapi tetap mengakomodir yang sisi-sisi kognitifnya. Mungkin pengalaman saya mengajar seperti itu sih. Oke. Terima kasih Kak Rio Suta terkait bagaimana bisa memfasilitasi atau kegiatan reflektif dalam pembelajaran dengan siswa ya. Oke, mungkin ini sudah sangat luar biasa ya. Jadi pembelajaran buat kita semua terkait pembelajaran yang sifatnya mungkin berdiferensiasi ya. Karena sifat dari siswa kita ini kan heterogen, berbagai bakat, berbagai tingkah laku ya, itu udah menjadi makanan sehari-hari kita dalam menghadapi siswa. Oke, untuk mungkin bergeser lagi tentang bagaimana kita memfasilitasi pembelajaran olahraga yang berpusat pada siswa. Nah, ini dari sisi pribadi kita seorang guru nih, apa saja yang untuk profesional, dari sisi profesional kita kira-kira apa saja yang harus kita tingkatkan nih kira-kira nih dari sisi profesional, karena kan kalau kita ngelihat dari 4 kompetensi guru ada sosial, pedagogik, kemudian profesional dan kepribadian, ini kira-kira apa nih? Kalau saya pengen dengar Kak Nurianus deh, boleh silakan Kak Nurianus terkait hal itu. Kalau dari sisi kita sebagai guru olahraga, apa saja sih yang harus kita tingkatkan dalam merefleksikan apabila kita ingin mempunyai pembelajaran di kelas itu yang bermakna, efektif, menyenangkan gitu. Kira-kira seperti apa? Boleh. Silakan Kak Nurianus, saya pengen dengar suaranya nih, boleh. Halo tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Bersyukur pada hari ini pada pertemuan kedua terkait dengan apa tadi? Soalnya apa tadi Pak? Maaf. Bagaimana kita bisa Putus-putus, Pak. pembelajaran olahraga dari sisi kita sebagai orang dewasa untuk meningkatkan kompetensi kita gitu. Kita sebagai wadahnya seperti apa Pak? Ya, menurut saya untuk memfasilitasi peserta didik, pertama sekali yang biasa saya lakukan adalah anak-anak kita harus mempersiapkan dulu mentalnya. Ya, mentalnya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, persiapan mental ini dalam artian kita tanya dulu, pasti kita guru-guru olahraga pasti tahulah bagaimana keadaan kesehatan dan sebagainya. Itu kan salah satu juga kan. Kalau ada yang sakit nggak mungkin kita paksakan dalam ikut berolahraga dong, ya kan? Kita harus. Terus yang kedua kata sepakat gitu. Ada kesepakatan sebelum kita memulai pembelajaran supaya berjalan dengan baik. Yang ketiga, pembelajaran berpusat memang pada siswa. Contoh dalam bela diri pencak silat misalnya. Terus terang saya dalam pencak silat saya nggak mahir Pak. Saya nggak mahir dalam olahraga bela diri pencak silat. Tapi seandainya ada di antara anak yang mampu ya atau pernah ikut kegiatan silat, ya kenapa kita tidak mempromosikanlah katakan seperti itu anak tersebut supaya dia bisa memperagakan gerak dasarnya gitu. Jadi berpusat memang pada siswa seperti itu. Jadi 3 hal itu menurut saya Pak Fasilitator, mental siswa kita harus mempersiapkan dengan baik. Kemudian yang kedua anak-anak juga bisa kita tanya keadaan kesehatannya lah ya, dan juga anak-anak bisa kita berikan contoh lah gitu untuk mempraktekkan gerak-gerak yang mereka ketahui untuk dicontoh oleh orang lain. Itu menurut saya Pak, sehingga pembelajaran itu menyenangkan dan bisa berjalan dengan efektif seperti itu.
mentalnya kita persiapkan, seperti itu. Sorry kalau terputus-putus, di sini lagi kurang kondusif ini. Oke, tidak Halo? apa-apa Kak, jelas kok Kak. Terima kasih atas pendapat dan sifat berbaginya terkait pembelajaran di sekolah yang sudah dilakukan. Oke, saya beralih ke capaian pembelajaran akhir pelatihan ya. Yang pertama mungkin kalau dari pendapat Kak Rio dan Kak Nurianus ini sudah sangat luar biasa terkait bagaimana bisa mempersiapkan siswa-siswanya dalam melaksanakan pembelajaran di awal pembelajaran. Oke, untuk capaian akhir pelatihan nih Kak, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan refleksinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi mungkin lebih ke arah pribadi dari si guru itu sendiri, seperti itu. Misalnya kira-kira kayak penguasaan materi dari kita, misalkan kita mempersiapkan RPP terlebih dahulu, mempersiapkan kita mengamati pembelajaran, jadi lebih ke arah evaluasi yang sudah hari ini kita lakukan, kira-kira evaluasinya apa nih, siswa ini kayaknya masih lemah atau yang lainnya, seperti itu. Dari hal itu saya coba pingin dengar suaranya Kak Emil, ini Kak Famil ini Kak ya, silakan Kak Famil. Oke, mohon izin mungkin Kak Nurianus bisa di Pak Noris, bocor Pak Noris. Bocor. Ya, maaf. Sudah. Tes suara dulu, cek. Iya Kak, termanya Kak. Satunya di mute aja Kak, laptopnya, biar nggak benturan suaranya. Ya, kalau untuk saya refleksi setelah pembelajaran, kok suaranya dengung ya Pak? Pelan-pelan, nggak usah buru-buru, santai saja, nggak apa-apa, pelan-pelan, santai saja. Suaranya dengung nggak di sana? Suaranya di mute aja dulu, nggak apa-apa, salah satu. Udah. Tadi terkendala suara Kak ya, mungkin bisa dibunyikan dulu, dibunyikan terlebih dahulu. Sudah Kak, sudah bisa atau seperti apa? Ya Pak, kedengaran suara saya Pak, jelas? Jelas, silakan Pak. Kak Famil. Nah, kalau saya setelah pembelajaran itu mengadakan semacam refleksinya tanya jawab Pak. Iya Kak. Tanya jawab tentang pelajaran yang telah dilaksanakan tadi. Misalnya contohnya saya mengajar olahraga futsal, sepak bola besar. Nah, sudah pembelajaran 30 menit sesuai dengan modul pembelajaran. Setelah itu saya memberikan tanya jawab tentang pelajaran yang telah saya sampaikan kepada siswa tersebut, Pak. Menyampaikan di mana pembelajaran tadi yang tidak dimengerti kepada anak-anak, saya kumpulkan lagi di lapangan itu. Nah, di sana disuruh di briefing duduk setelah olahraga dan saya tanya jawab, Pak. Soalnya ngajar anak SMA ini lumayan berat juga, Pak. Oh, iya, siap Kak. Nah, Ada suka duka tersendiri Kak ya. Ya kadang ada senangnya, ada susahnya kan. Beda lagi nanti kalau curhatan tadi guru olahraga pas SD ya. Kayak Pak Nurianus Pak ya. Saya kira itu enak ngajar anak SMA karena sudah dewasa, kan sudah mudah diatur. Ternyata enak ngajar anak SD. Iya. Ternyata itulah dinamikanya kita mengajar itu, ada hal-hal yang terkadang kita ngelihat siswa itu ketawa, terkadang kita ngelihat kesel kan. Iya. Kita ngelihat kok greget amat ini anak-anak ini dalam satu. Saya pernah diajak ditunggu di luar itu Pak saya. Pak jangan ditunggu nanti Bapak di luar katanya. Ya anak
Nah, mungkin itu Bapak-bapak suhu ini ya, yang sudah senior atau yang punya pengalaman terkait siswa-siswa SMA yang lebih ke arah mana ya? Mungkin ketika dia tidak suka dengan guru atau yang lainnya itu ya, kalau misalkan ada yang bisa berbagi monggo nanti silahkan ya. Karena memang terkadang itulah dinamika kita sebagai guru olahraga, terkadang kita punya situasi-situasi yang seperti itu. Ya, harapannya Kak Famil selalu semangat dalam mengajar anak bangsa gitu, sama-sama belajar lah. Bagaimana kita bisa mengemas pembelajaran, kita ini menjadi contoh orang tua di sekolah yang harus memang dicontoh sama siswa-siswa kita gitu Kak. Mungkin itu Kak ya. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih kepada Kak Famil atas pendapatnya, sangat luar biasa terkait pengalaman yang sudah pernah dilakukan. Nah, ini kita masih berputar di ini ya, capaian hal-hal yang terkait dengan paradigma guru olahraga dan yang sifatnya adalah refleksi diri. Jadi refleksi diri itu sebenarnya bagaimana kita ini bisa menjadi agen perubahan ya, minimal dari diri kita. Kita bisa mempersiapkan materi dulu, RPP-nya jelas dulu, kemudian nanti kira-kira pembukaan apa saja sih yang ingin saya katakan, intinya apa saja yang ingin saya sampaikan, dan penutup itu kira-kira apa saja, nanti minimal dari diri kita sebagai guru olahraga seperti itu, sebagai pengingat saja. Nah, ini ada memahami, setelah menyelesaikan modul refleksi dan paradigma, untuk paradigma perubahan diri, peserta diharapkan mampu, satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada siswa. Jadi mungkin kalau bisa saya gambarkan adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk ke dalam kelas, kita sudah siap dulu bahwa kita akan mengajar, bahwa kita akan memberikan teladan kepada siswa-siswa kita, seperti itu. Mungkin masih berputar di kaitan dengan materi ini, saya pengen dengar suaranya Kak Melisa deh, walaupun enggak ini. Oke, Kak Melisa ada? Kak Melisa? Hadir, Pak. Oke, terima kasih Kak Melisa. Silakan Kak Melisa, kira-kira statement Kak Melisa terkait bagaimana memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kita pada murid ini seperti apa Kak Melisa? Monggo, silakan Kak. Kalau saya pengalaman pribadi setiap belajar setelah memberi materi, mungkin dikumpulkan terlebih dahulu, ditanya apa kurangnya, jadi memahami di mana mereka itu kurang pahamnya di mana. Jadi ketika saya memberi materi dan mengambil nilai, satu persatu saya jelaskan, saya utarakan mana yang kurang, mana yang lebih. Jadi lebih pendekatan. Ketika mereka belum paham, saya beri penjelasan lagi. Jadi mereka tuh lebih dekat dengan kita, gitu Pak. Oke, lebih ke arah kepemahaman nggak ya? Iya, pendekatan ke mereka. Jadi kalau misalkan mereka itu kan ada kemampuan anak-anak itu kan nggak sama. Nah, Iya Kak. yang sudah baik saya beritahu siapa saja, yang belum juga saya beritahu siapa saja. Jadi ketika mereka belum paham, saya ulangi lagi, dan minggu depannya saya tanya lagi, paham nggak dengan materi saya? Ya, alhamdulillah mereka paham. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi lebih ke arah pemahaman terhadap siswa, kemudian selalu memantau perkembangan apa yang sudah kita sampaikan, seperti itu ya Kak ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah implementasi menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kalau kakak-kakak semua sudah baca modul, ini udah baca modul belum nih? Kira-kira semuanya nih terkait modul ini ada framework dari Borton dan Gibbs tentang model-model refleksi, ya kakak-kakak. Jadi implementasi menulis refleksi menggunakan model yang berbeda. Nanti kita akan coba membuat framework atau refleksi dari
framework Borton dan framework Gibbs. Nanti bisa kita lihat, kita sama-sama saksikan. Kita lihat ya. Oke, kemudian ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke. Oke, saya mau dengar ini Kak Melisa sudah. Oke, Kak Meki Andesa deh. Kak Meki Andesa, kira-kira sudah melihat modulnya belum Kak terkait framework dari refleksi yang sudah ada dari Borton atau Gibbs terkait tentang refleksi diri? Ya, misalkan kayak apa itu kan ada what, so what dan no, kemudian so what dan no what, no. Sekarang apa gitu? Ya, Silakan. baik. Boleh. Kalau membaca semua sih kayaknya jujur sih belum sih Kak ya. Kalau lengkap juga belum. Ya, Cuma boleh. kilas-kilas saya udah baca dikit sih yang apa tentang refleksi model SWOT, what, so what dan no what. Ya. SWOT apa, so what, lalu apa dan no what sekarang apa gitu maksudnya gitu kan. Kalau sekilas saya baca seperti itu ya. Ya Kak, itu salah satunya Kak. Nah mungkin halo, Halo ya Kak, terdengar Kak? dengar ya? Terdengar Kak? Nah mungkin kalau dari model-model refleksi itu ya yang mungkin yang sudah pernah saya terapkan ke murid, mungkin refleksi yang ini apa seperti biasanya sebelum melakukan materi, yang terpenting bagi saya adalah kita menguasai dulu materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, Ya. setelah itu mungkin lagi dengan kita pendekatan mengenali latar belakang siswa supaya kita lebih mudah dalam proses pembelajaran. Nah, lalu setelah kita melaksanakan menguasai materi, mempelajari latar belakang siswa. Nah, setelah itu saya melakukan refleksi. Biasanya setelah selesai pembelajaran, saya melakukan tanya jawab tentang penguasaan materi. Sebagai contoh, biasanya saya mengambil salah satu murid yang sudah menguasai dan salah satu murid yang belum menguasai. Nah, di situ biasanya saya lakukan perbandingan di depan teman-temannya. Nah, setelah itu kita akan melihat apa saja kekurangan, apa saja kelebihan, apa saja misalnya gerakan yang sudah benar atau gerakan yang belum baik gitu. Nah, setelah itu kita simpulkan. Kita simpulkan di depan teman-temannya. Nah, supaya teman-teman yang lain juga melihat gitu kan. Supaya ada untuk perbaikan ke depannya, yang sudah baik bisa ditingkatkan, yang belum baik juga bisa lebih dipelajari lagi. Mungkin model refleksi saya seperti itu sih ya. Karena saya belum membaca semua ini apa Ya. model-model Siap, refleksi ya. Jadi saya cuma mengungkapkan apa yang sudah saya lakukan aja. Oke, nggak apa-apa. Sama sebenarnya ya mungkin bisa inilah dapat urgensinya lebih ke arah situ sebenarnya. Jadi benar ya, bisa kita lakukan untuk perbaikan pembelajaran, bagaimana siswa kita libatkan untuk selalu mengevaluasi dan bisa merefleksikan untuk perbaikan dari siswa untuk siswa seperti itu. Boleh, terima kasih Kak. Kemudian ini oke, baik. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke. Nah, kita akan masuk ke slide selanjutnya tentang apa saja ya yang akan ditulis refleksinya ya. Oke. Mungkin langsung saja ini terkait peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Saya mau coba ini kita beralih ke kolom chat saja. Kolom chat, jadi biar semua nanti siapa tahu ada yang masih di jalan atau yang lainnya. Berikan 3 refleksi pembelajaran terkait materi dalam olahraga, Kakak. Boleh, Kakak? Bisa ditulis di kolom chat, Kak. Sebagai bukti nanti ketika di audit kayak gitu, Kak. Silakan
bisa 3 tulisan refleksi, atau enggak kalau misalkan terlalu jauh, 1 sajalah tulisan refleksi terkait satu materi yang sudah pernah dilakukan dalam pengalaman pembelajaran seperti itu, Kak. Di kolom chat silakan. Oke, kalau sudah bisa silakan dikirim, boleh? Silakan dikirim di kolom chat terkait refleksi apa saja, dan ya mungkin tentang refleksi lah ya, apa tantangannya atau hambatannya atau faktor pendukungnya, seperti itu. Oke, sudah kakak-kakak, silakan bisa dikirimkan di kolom chat, boleh? Ini saya juga mohon maaf, ini di ruang Gmeet memang terbatas, saya bisa melihat hanya ada Kak Meki, Kak Melisa, Kak Kamil, Kak Riu, Kak Nurianus, Kak AB, ya. Jadi ada Kak Sudarmono mungkin, kemudian Kak Eliana, Kak Dwi, itu kadang-kadang bahasanya tidak terlihat, jadi kadang-kadang saya nunjuk ya ada di layar saya seperti itu. Oke, ini ada Kak Emil Kat ya, tanya jawab antar siswa, 2 sikap keterbukaan, 3 memahami tantangan pembelajaran. Oke, luar biasa ya. Tanya jawab antar siswa ini yang seperti apa, Kak? Kak Famil, boleh di apa? Share pengalaman gimana, Kak? Tanya jawab tentang antar siswa. Halo, Kak Famil? Oke, sudah. Oke, ini ada Kak Abdul Rahman. Apa saja yang belum tercapai? Bagaimana untuk mencapai? Apa saja langkah-langkahnya? Oke, ini jadi lebih ke arah ini ya, apa namanya, hal-hal yang mungkin tujuan targetnya yang belum tercapai, kemudian bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah konkretnya apa. Oke, Kak Abdul Rahman atau Kak AB boleh sharing terkait hal ini, Kak? Terkait. Baik, terima kasih Pak Aang. Jadi kita dalam melaksanakan refleksi, menuliskan refleksi itu tidak lepas dari asesmen yang kita lakukan. Selain materi yang harus kita kuasai tentunya, yang sudah kita bahas tadi. Tapi tidak lepas dari asesmen yang kita lakukan. Asesmen itu kan ada asesmen diagnostik di awal. Bagaimana kita mengelompokkan kemampuan awal anak. Kemudian ada asesmen formatif. Kalau sumatif oke lah, misalnya ulangan harian. Pada saat itu tidak ada ulangan harian, tapi kan kita ada asesmen formatif yang kita lakukan. Jadi melalui tanya jawab seperti tadi, kita bisa kumpulkan apa sih yang belum tercapai tadi. Kalau sudah tercapai kita nggak mempermasalahkan itu. Karena refleksi itu bagi saya adalah menoleh ke belakang apa yang belum kita capai. Kemudian kendalanya apa, penyebab dari ketidaktercapaian itu, sehingga kita tahu bagaimana mencari solusi untuk mencapainya. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa, tindakan untuk mencapai itu seperti apa, perubahan yang bagaimana. Jadi ada pendapat dari anak-anak, dari tanya jawab kita dengan anak-anak, kemudian kita juga bisa menyimpulkan apa sebenarnya permasalahan yang kita hadapi. Karena memang seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi bahwa karakter anak beda-beda. Asesmen diagnostik itulah yang akan membuat kita mengelompokkan anak-anak mana kemampuan dasarnya seperti apa. Mungkin seperti itu, Pak
Terima kasih. Oke, terima kasih. Lebih ke acuan ini kayak asesmen penilaian diagnostik ya, yang memang menjadi kerangka kita atau framework kita untuk memberikan materi pembelajaran seperti itu. Ini lebih ke arah bisa kita juga ciptakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Tapi memang saya sendiri masih kesulitan untuk bisa melaksanakan itu. Tapi memang sedikit demi sedikit coba kita akan rubah dan coba kita akan lakukan tersebut hal-hal tersebut gitu. Terima kasih Kak Abi. Kemudian ada Kak Norianus terkait secara umum pembelajaran PJOK di SD negeri tempat saya ya mengajar berjalan dengan baik meskipun ada kendala seperti kondisi lapangan, olahraga kurang memadai, tapi bisa dikondisikan. Oke, mungkin kalau untuk masalah sarana prasarana ya Kak Nurianus, ini menjadi salah satu apa ya hal yang kita rasakan gitu ya. Kadang-kadang kita masih mau minta ini minta itu, sarana prasarananya tidak mendukung. Kita ingin olahraga ini itu, sarana juga tidak mendukung. Nah, disinilah salah satu hal kita diajak untuk mengikuti PKG olahraga ini sebenarnya kita ditutup untuk bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang memang sarananya minim seperti itu. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin langsung saja langsung ke Kak. Ini Kak Famil juga ada siswa yang sudah mengerti memberikan pemahaman ke temannya yang belum mengerti. Jadi lebih ke coaching student ya, sama-sama siswa seperti itu. Ini juga ada Kak Rio. Kemajuan saya telah mengevaluasi capaian kemajuan dalam teknik permainan bola basket dan stamina dalam kebugaran jasmani. Oke, boleh Kak? Iya Kak. Ini evaluasi capaian kemajuan. Ini yang seperti apa nih Kak? Kira-kira Kak Rio? Ada Kak Rio. Silakan Kak. Tes. Silakan Kak. Biasanya saya melakukan pendataan setelah memberikan materi. Misalnya materi bola basket. Setelah melakukan, nanti saya melakukan pendataan seperti ini. Nanti di pertemuan berikutnya, nanti saya kelompokkan pendataan yang sama. Soal, biasanya yang sama itu soal tantangan. Nah, biasanya mereka nanti belajar bersama-sama untuk meningkatkan tantangan itu menjadi suatu capaian yang progres seperti itu. Oke, jadi lebih ke arah ini Kak ya, mungkin kalau bisa Pendataan. kita sering dengar C1, C2 dan sampai C6 itu Kak ya, variasi dari gerak spesifik menjadi gerak variasi dan seterusnya Kak ya, gerak manipulasi mungkin itu Kak ya. Oke, terima kasih. Ini ada Kak Meki tentang siswa memahami apa materi yang dibahas, memahami tujuan dan manfaat dari pembelajaran. Oke, Kak Meki, silakan Kak Meki, memahami materi yang dibahas, memahami tujuan dan manfaat. Silakan Kak Meki. Oke, halo. Oke, belum ada di tempat mungkin. Oke, saya lanjutkan kembali terkait slide-nya. Nah, ini ada review dari formwork dan model tulisan. Ini nanti kita akan menulis lagi refleksi 3 babak, di mana yang kita akan tulis adalah formwork dari Borton, ya, dari apa yang tadi sudah di senggol sama Kak siapa tadi? Karyo atau Kak Meki terkait ada what, kemudian so what dan no what seperti itu. Selanjutnya, nah ini agenda kita kakak-kakak ya, walaupun sudah berjalan, tapi memang slide-nya seperti ini ya. Pertama pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Nah di sini itu durasinya 5 menit, kemudian ada 10 menit di review framework dan model tulisan refleksi Borton. Kemudian ada review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Kemudian ada tulisan refleksi 3 babak. Babak 1 itu tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi sebagai guru olahraga. Kemudian babak keduanya itu berbagi refleksi
tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari kerangka bekerja tadi, dari GIPS dan menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan kita, seperti itu. Kemudian nanti ada yang babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan bersama. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada review framework dan model tulisan refleksi. Oke, kakak-kakak yang sudah membaca modul terkait framework atau kerangka bekerja dari kerangka bekerja framework GIPS dan Borton, boleh berbagi terkait kerangka bekerja. Kalau tadi untuk kerangka bekerja dari GIPS dari Borton itu ada apa, kemudian terus apa dan sekarang apa. Kalau GIPS itu ada deskripsi, kemudian ada feeling, evaluation, analisis, konklusi, dan action planning, seperti itu. Kira-kira ada nggak Kak yang sudah baca modulnya? Bisa di-share, boleh? Atau saya lanjutkan saja ke slide selanjutnya. Nah, ini framework dari Borton. Nah, ada yang ingat terkait hal ini? Apa, terus apa, sekarang apa? Saya pengen dengar dari suara siapa ya? Suaranya Kak Sudarmono, ada Kak Sudarmono? Kak Sudarmono? Terkait kerangka bekerja atau hal yang akan kita lakukan dalam pekerjaan sebagai guru olahraga dalam konteks refleksi, yaitu apa, terus apa, sekarang apa. Misalnya kalau misalkan kita bisa ambil contoh siswa melakukan pembelajaran olahraga di kebugaran jasmani. Kemudian terus apa? Nah, apanya ini adalah siswa diberikan pemahaman bahwa kebugaran jasmani, aktivitas fisik, olahraga push up, sit up, stretching dan segala macam itu adalah baik untuk kesehatan, faktor pendukung kesehatan. Nah, terus apa? Kita bisa merefleksikan bahwa berarti siswa di rumah harus stretching, push up, sit up, walaupun hanya cuma 30 menit, 40 menit, seperti itu. Lalu, sekarang apa? Pada saat konteks itu, ya, siswa bisa kita fasilitasi, ya, dalam hal, misalkan materi kebugaran jasmani tersebut, apa saja yang ingin mereka tanyakan, apa saja yang ingin mereka butuhkan, kita sekedar mengarahkan seperti itu. Mungkin itu gambarannya. Oke, saya pengen dengar Kak Sudarmono, kira-kira sudah bergabung belum gitu? Ya, oke. Saya pengen dengar Kak Sudarmono, boleh dengar suara Kak Sudarmono terkait rangka dari Borton. Silakan Kak Sudarmono, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Sudarmono, boleh. Mohon maaf sebelumnya kemarin sempat bermasalah mic-nya nggak nyala karena saya tidak menggunakan laptop, hanya di komputer biasa. Ini pakai headset. Jadi izinkan perkenalkan dulu. Saya Sudarmono. Silakan Kak. Perkenalkan dulu, saya Sudarmono. Kebetulan saya mengajar di SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Masih sebelahan dengan SMP 13, 28, sama SMA 14 ya Pak ya. Salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk terkait materi dari Borton ini, sebagai contohnya dari apa? Dari pengalaman saya sih, untuk contohnya begitu saya mengajar kebugaran jasmani, yang pertama itu yang saya lakukan adalah saya menyuruh siswa itu untuk berada di kelas dulu, ya. Setelah itu nanti saya memberikan materi singkat aja, nggak terlalu panjang. Contohnya seperti pengertian kebugaran, terus komponennya apa aja, dan komponennya juga dijelaskan singkat aja. Setelah itu nanti saya memberikan siswa itu hafalan. Jadi saya uji satu-satu apakah siswa itu udah hafal atau belum. Terus lanjut bagaimana setelah mereka melakukan hafalan, saya memberikan siswa lanjut ke praktik di lapangannya itu, ya. Terus untuk praktik di lapangannya saya lakukan dengan cara berbeda mungkin.
Sebagai contohnya mungkin dari 4 orang melakukan push up dan 4 orang melakukan sit up dan berbeda-beda gitu ya. Biar mereka tahu bahwa perbedaannya itu ada dari komponen kebugaran jasmani itu. Jadi seperti itu untuk pengalaman saya. Ya cukup aja Pak. Masih mute Kak Aang, masih mute nggak dengar. Oke, mohon maaf Kak. Ya Kak, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Abi. Oke, mungkin terima kasih kepada Kak Sudarmono atas berbaginya terkait kerangka bekerja ya, framework terkait teori dari Borton itu apa, terus apa, dan sekarang apa. Memang benar sekali ya, hal-hal itulah yang mungkin bisa kita lakukan. Harapannya bisa kita selalu tekankan kepada siswa dalam pembelajaran di sekolah bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran kebugaran jasmani ini sifatnya luas gitu. Kalau kita lakukan terus akan memberikan banyak manfaat seperti itu. Oke, terima kasih Kak Sudarmono. Oke, untuk lanjutnya saya ingin dengar suara Kak siapa nih? Kak Eliana, ada nggak Kak Eliana? Kak Eliana, boleh bisa berbagi terkait mungkin kerangka bekerja yang sudah pernah dilakukan yang mungkin ada hubungannya lah dengan framework dari Borton ini sendiri. Kak Eliana, silakan. Iya saya. Pertama, setelah saya sebelum mengajar, pertama saya siapkan anak-anak, biasanya masuk terlebih dahulu, udah itu berdoa, udah berdoa kita biasa bisa kasih ice breaking, udah itu kita ingatkan pelajaran yang lalu, saya menjelaskan tentang materi yang akan anak-anak biasa akan lakukan atau praktekkan. Sudah saya dari situ saya berikan contoh apa yang ingin dipraktekkan ke anak-anak. Udah itu anak-anak di situ tahu apa yang harus mereka lakukan. Setelah saya kasih contoh, mereka tahu apa yang harus lakukan. Terus mereka satu persatu saya panggil untuk melakukan praktek itu. Dari situ anak-anak tahu apa yang dia dapatkan, materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Oke, terima kasih Kak Eliana terkait mungkin rangkaian dalam pembelajaran ya yang mungkin bisa berhubungan dengan teori framework dari Borton ini. Jadi framework itu adalah kerangka bekerja yang mungkin bisa kita juga lakukan di dalam pembelajaran kita di sekolah seperti itu. Berkaitan dengan refleksi dari what, SWOT, dan NOWAT seperti itu. Oke, terima kasih kepada Kak Eliana. Mungkin kita lanjut lagi di selanjutnya ini adalah, nah ini framework dari Gibbs ya. Ini ada apa namanya? Ada di deskripsi, kemudian ada evaluasi, ada konklusi. Nah, kira-kira ini yang habis deskripsi ini apa Kak? Ada yang tahu nggak? Habis deskripsi atau description. Apa Kak, kira-kira Kak? Ini ada Perasaan. Ya Kak? Perasaan, oke. Feeling ya. Jadi kita ada feelingnya, kemudian ada evaluasi. Habis evaluasi apa nih Kak? Habis evaluasi itu analisis. Analisis. Habis apa lagi? Yang kosong nih. Habis analisis, konklusi. Habis konklusi dari konklusi kembali ke RTL ya, rencana tindak lanjut. ya, oke, RTL ya, rencana tindak lanjut kita, atau bisa disebut dengan action planning atau plan selanjutnya. Jadi apa saja yang akan kita lakukan. Jadi sebenarnya hal yang kita ingin lakukan dari dua
dua apa namanya, dua framework dari Borton dan Gibbs ini adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada siswa. Kita ini harus punya role-nya dulu, kita harus punya strukturnya dulu. Kalau kita sudah sering buat adalah RPP lah ya. RPP itu harusnya kita selalu sandingkan dengan sebelum kita melakukan pembelajaran, kita sudah mempersiapkan hal itu sebenarnya seperti itu. Ya, jadi di sini ada yang pertama deskripsi, kemudian ada feeling, perasaan, deskripsi, perasaan, kemudian ada evaluasi, ada analisis, ada konklusi atau bagaimana kita itu bisa memberikan siswa itu apa ya, pemahaman yang menyeluruh seperti itu. Kemudian ada action plan, jadi rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang kita lakukan. Misalkan siswa ada yang punya bakat voli, ada yang punya bakat renang atau yang lainnya. Di situ kita bisa melihat bahwa oh ternyata rencana tindak lanjut kita bagaimana kita bisa berikan latihan yang lebih atau bahkan kita arahkan mereka ke arah perkumpulan-perkumpulan olahraga seperti itu. Jadi hal-hal itulah yang mungkin menjadi dasar kita sebagai guru olahraga, kita lebih bisa menerapkan hal ini pada diri guru olahraga itu sendiri. Mungkin sebagai pengingat saja seperti itu kakak-kakak semua. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke tulisan refleksi. Oke, mungkin tadi sudah kita laksanakan ya tentang tulisan refleksi terkait apa saja, di materi apa saja kita lakukan, kita lanjut saja. Nah ini kita akan melakukan tulisan refleksi 3 babak nih Bapak Ibu kakak-kakak semua. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu terkait di LMS kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sudah ada yang bisa komentar di kalau kita sudah ngeliat modul, kita sudah ngeliat LMS itu ada yang perlu dijawab. Nah itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa melihat penilaian dari diri kita. Jadi kita ini punya rule. Kayak misalnya kita lihat penguasaan materi kita seperti apa. Kemudian penguasaan pembelajaran di sekolah kita seperti apa. Kemudian bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri pada saat kita memberikan pemahaman kepada siswa. Apakah kita rada grogi, apakah kita rada terlalu oper, apakah akhirnya memberikan banyak paradigma bagi diri siswa seperti itu. Kemudian ekologi integrasi atau feedback timbal balik dari siswa ke guru, dari guru ke siswa, dan seterusnya. Kemudian adalah tanggung jawab sosial kita sebagai guru olahraga. Nah, kemudian ini ada menurut Bapak Ibu beberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kemudian mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Oke, ini ada saya salin link ya, sebentar. Ini kakak-kakak semua silahkan bisa menggunakan Google Doc ya. Nanti saya akan kirimkan linknya. Bentar. Saya kirimkan linknya. Oke. Bentar, Nah, ini nanti silakan bisa dibuka dengan Google Doc. Silakan kakak-kakak semua. Ya, ini ada nama-nama masing-masing. Ya, Kak Eliana, ada Kak Abi, Kak Rio, Kak Nurianus, Kak Melisa Famil, Kak Eliana Nuzilal, Kak Melisa, Kak Sudarmono. Silakan buat refleksi 3 babak yang memang berkaitan dengan framework dari Borton. Tadi kita acuannya adalah apa, kemudian seterusnya apa, dan sekarang apa. Silakan kakak-kakak bisa mengedit di Google Doc yang sudah diberikan linknya di cek kolom chat. Silakan kakak-kakak semua.
sudah masing-masing di ini ya, ada nama-namanya. Apakah ada yang sudah bisa atau ada kesulitan untuk menulis refleksi 3 babak? Silakan kakak-kakak bisa ditulis babak 1, 2, 3 atau ada yang kesulitan terkait apa namanya penulisannya? Ayo, udah ada belum ini? Saya tunggu Kak, silakan Kak. Ya kita sama-sama belajar sih Kak. Memang mungkin ada keterbatasan dari penggunaan apa perangkat atau keterbatasan dari ini ya aplikasi juga mungkin berpengaruh kakak-kakak semua. Silakan kakak-kakak. Ini teori Gibbs bukan teori Borton ya, teori Gibbs terkait tadi ada deskripsi, ada perasaan, feeling, ada evaluasi, kemudian ada analisis, kemudian ada konklusi, ya, kemudian itu juga rencana tindak lanjut atau action plan. Itu dipilih saja 3 yang mungkin bisa ditulis di tiap babak seperti itu. Monggo silakan. Siapa sudah ada yang belum? Halo kakak-kakak semua, gimana kabarnya ini? Kok belum ada yang ini? Atau ada kesulitan di penulisan menggunakan aplikasi? Oh, aksesnya view only kayak nggak bisa diedit ya? Oke, sebentar. Coba saya perbaiki. Ini view ternyata ya. Kok view ya? Sebentar. Oke, sebentar Kak. Coba saya perbaiki terlebih dahulu. Oke, sudah. Maaf ya kakak-kakak atas apa mungkin
Saya juga kurang. Oke, Kak Melisa boleh, itu sudah diinikan. Oke, yang lain ada kendala? Maaf Mas, nggak kebuka ini HP-nya, nggak support HP saya. Oh gitu. Saya Oke, oke. coba alih ke laptop Oke, udah. coba. Mungkin gini saja Kak, kalau misalkan memang tidak support di Google Doc-nya, bisa kita refleksikan, kita tulis di kolom chat di kakak-kakak semua ya. Mohon maaf ini nggak Siap, apa-apa, pakai siap, kolom chat saja nggak apa-apa. Ini ada, siap, sebentar siap. saya share lagi. Nggak bisa diedit ya. Mungkin ini mungkin saya kekurangan saya dalam bagian editor atau buat edit kembali. Oke, ini ya Kak ya. Coba saya perbaiki nggak bisa ya. Oke, ini ada refleksi 3 babak. Ini ada babak 1, babak 2, babak 3. Kita berhubungan dengan teori Borton tadi Kak. Framework dari Gibbs ya. Itu ada apa namanya? Ada deskripsi, failing, evaluation, analisis, konklusi, dan action plan. Itu bisa dilihat di LMS juga terkait refleksi dari Gibbs. Oke, sudah kakak-kakak, silakan yang sudah boleh dikirimkan saja di kolom chat, tidak apa-apa. Oke, harapannya tetap setia di ini ya kakak-kakak semua, di tetap maya kita. Mungkin ini adalah salah satu kewajaran ketika melaksanakan kegiatan tatap maya kalau ada hal-hal yang mungkin dianggap teknis seperti itu. Oke, silakan yang sudah boleh apa namanya di oke, aksesnya susah Kak Melisa, Kak Nuria tidak bisa diedit, Kak linknya kirim lagi dong tadi mental. Oke. Mungkin kalau misalkan ini langsung kirim di kolom chat saja boleh Kak, nggak apa-apa Kak Norianus, silakan. Susah nulisnya Pak, oke, nggak bisa diedit. Oke, mungkin ini ya, saya juga harus perlu belajar lagi terkait Google Doc kalau di share ke kawan-kawan, ada yang bisa diedit, ternyata juga banyak juga yang tidak bisa diedit kakak-kakak semua. Oke, silakan Kak, bisa menuliskan masing-masing di slide ya, tentang deskripsi from Gibbs. Jadi kakak-kakak semua bisa menuliskan dari 6 hal yang ada di framework Gibbs, kemudian alasannya itu apa gitu. Alasannya apa, tujuannya apa.
Jadi Kak, pertanyaan pemantiknya ada apa kecenderungan nilai orientasi dari yang menjadi pribadi saya, boleh itu ada yang mungkin panduannya lah. Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut dari 6 yang sudah dipilih. Kemudian apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut, Kakak. Oke, ini udah ada nih Kak, sambil kita menunggu yang lain boleh. Ini ada Kakak Emil, Kak Famil ya, ada babak 1 kecenderungan nilai orientasi. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi? Bukti pengalaman orientasi. Oke. Ya Kak, ini orientasi tentang apa nih Kak kira-kira Kak? Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain ngetik ya, mungkin ya di apa namanya kolom chat. Saya pengen dengar Kak siapa ya? Kak Nuzilal, ada Kak Nuzilal. Kak Nuzilal sudah bergabung kah? Kak Nuzilal. Halo? Sudah bergabung di Meet? Ada? Atau Kak siapa ini? Kak Melisa. Kak Melisa boleh Kak Melisa? Sambil nunggu kawan-kawannya di kolom chat, bisa Kak Melisa bisa memberikan apa namanya argumen lah atau pengen dengar suara terkait apa yang ingin dilakukan dari babak pertama ini Kak. Silakan Kak. Kak Melisa. Halo. Oke lah, kalau gitu Kak Abi, silakan Kak Abi. Mohon dengan sangat Kak Abi, silakan Kak Abi untuk statement ini Kak Abi. Masih ngetik ini Mas. Oh Mas ngetik, oke. Mohon Ya, maaf. Oke, yang lain yang mungkin masih sambil ngetik bisa punya apa ya keahlian khusus ngetik sambil berbicara, boleh monggo silakan. Oke, ya Kak Nuzilal, oke lagi gabung karena ada ya Allah innalillahi Kak ya, semoga diberikan kemudahan dan beri apa ya diterima salah ya karena ada yang meninggal nih dari Kak Nuzilal. Silakan Kak kalau misalkan ada kegiatan tapi tetap bisa ngikut di dalam ruang Google Meet ya, sambil bisa didengerin lah teman-temannya. Oke. Kak, siapa ya? Kak, saya pengen dengar Kak, siapa ini? Kak Norianus, coba Kak Norianus boleh? Oke, Kak AB. Yaudah, Kak AB, silakan Kak AB. Oke, baik Mas. Silakan. Ternyata ngetik tadi ke lock juga. Jadi gini, menurut framework Borton ya, yang saya pahami sejauh ini. Jadi pada 3 babak itu, pada babak pertama sebenarnya peserta didik itu menuliskan pengalamannya selama belajar hari ini, kemudian bagaimana pengalaman belajar itu membawa suasana hati seperti apa, mereka tuangkan di dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pada babak kedua itu murid atau peserta didik akan kita arahkan untuk menganalisa apa sih yang menyebabkan pengalaman belajar tadi terjadi. Jadi seperti apa? Penyebabnya apa? Kemudian alasannya apa? Kenapa itu terjadi? Dan seperti itu. Jadi kita mengajak anak untuk pada level menganalisa. Nah, pada babak ketiga itu kita mengarahkan kembali anak-anak untuk dapat mengidentifikasi dari analisa-analisa yang terjadi. Kita mengarahkan anak ke identifikasi baik itu dari pengetahuannya maupun keterampilannya. Kenapa itu terjadi? Bagaimana langkah selanjutnya untuk dapat menemukan solusi yang sudah dianggap baik. Nah, kita jadi memfasilitasi anak itu untuk menemukan solusinya seperti apa. Semacam coaching seperti itulah. Mungkin itu. Oke, iya Kak. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih terkait apa yang sudah dipaparkan Kak Abdurrahman atau Kak Abi terkait ya mungkin kita lebih bisa memberikan ini ya mengcover lah
atau memfasilitasi seperti coaching klinik ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya langsung pindah slide saja di slide yang selanjutnya sambil bisa kakak-kakak semua sambil bisa menulis dan sambil kita refresh lagi dari masing-masing catatan kakak-kakak semua. Nah ini ya kesepakatan pembelajaran 16 menit. Nah ini maksudnya adalah sebenarnya dari Bapak Ibu membaca tulisan refleksi ya, karena tadi harusnya pakai Google Doc tadi ya. Tapi karena memang kita ada keterbatasan tidak bisa mengakses, saya juga mohon maaf mungkin keterbatasan saya dalam mengelola web di Google Doc-nya tidak bisa edit orang-orang banyak, jadi tidak bisa. Ini mungkin diantaranya tadi sudah dipaparkan oleh Kak Abi ya terkait hal-hal refleksi. Nah ini mungkin butuh dua orang yang bisa kita ambil pembelajarannya. Saya minta mungkin Kak siapa ya, Kak Melisa belum ya, Kak Melisa sudah ada belum Kak Melisa ini? Atau Kak Famil deh, Kak Famil, silakan Kak Famil. Kak Famil, ada Kak Famil? Ya Pak. Ya Kak Famil, kira-kira gimana Kak Famil untuk mungkin dari teori Gibbs tadi ya, ada perasaan, ada deskripsi, ada tindak lanjut ya, kemudian ada evaluasi ya. Itu kira-kira kalau dari Kak Famil seperti apa tuh hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada di diri Kak Famil atau di sekolah yang mungkin bisa di-share ke kawan-kawan kakak-kakak semua nih Kak. Silakan Kak. Itu ada 6 pilihan, ada deskripsi, ada perasaan Kak Famil seperti apa gitu. Dalam pembelajaran ada evaluasinya seperti apa. Silakan Kak. Nah, untuk ini saya akan pembelajaran di sekolah, untuk kesepakatan pembelajaran kepada siswa saya lakukan di awal pembelajaran Pak. Yang pertama, anak-anak untuk mensepakati bila yang tidak memakai pakaian olahraga, ya kan? Terus mengikuti pelajaran dengan baik. Dan setelah itu langsung biasanya saya memberikan game dulu Pak. Game-game biar anak gembira, perasaan dia gembira saat saya ajar gitu Pak. Game-game untuk merangsang yang tadi anak-anak tidak semangat jadi semangat gitu Pak. Game-game awal. Gitu. Ya Kak. Ada lagi Kak? Ya itu aja lah Pak yang bisa saya ini sampaikan. Terima kasih Kak Famil terkait mungkin kesepakatan belajar di kelas ya, bisa juga ini masuk ke arah sana. Jadi mungkin salah satu hal yang kita lakukan pada saat awal pembelajaran di semester ya, semester 1, semester 2, ketika kita mau masuk dalam kelas, kita melaksanakan kesepakatan belajar atau ya kalau bisa kita bilang itu kontrak belajar lah di materi, di mata pelajaran masing-masing. Misalkan kita punya mata pelajaran olahraga, ya diantaranya tadi pakai baju olahraga dan sebagainya. Mungkin untuk selanjutnya terkait hal-hal yang sifatnya adalah dari diri kita nih Kak. Kira-kira ini apa nih referensi buat kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain terkait bagaimana kita ini mempersiapkan kesepakatan pembelajaran yang memang bisa diikuti dan kita laksanakan Kak. Seperti itu. Ya memang berbagi kepada kakak-kakak yang lain. Boleh yang ingin kalau enggak Kak siapa? Kak Meki, ada Kak Meki. Kak Meki. Oke, Kak Meki. Halo? Halo. Jangan Kak Meki, boleh Kak Meki. Iya. Boleh diulangin tadi pertanyaannya Kak, maaf. Ini Kak terkait yang ada di slide, ini ada kesepakatan pembelajaran. Jadi membaca mungkin kalau tadi mendengarkan bahwa dari Kak Abi dan Kak Famil terkait kesepakatan pembelajaran Kak. Yang bisa kita jadikan bahan pembelajaran dari Kak Meki sendiri seperti apa seperti itu. Mungkin kalau di saya ya kayak menurut pengalaman saya atau ketika saya belajar
kesepakatan di kelas itu bagi saya sangat penting, Kak. Karena yang pertama untuk melatih kedisiplinan siswa, dan juga bisa ini selain melatih kedisiplinan siswa, bisa juga itu menjadi aturan yang wajib yang harus ditaati siswa. Ya, supaya siswa juga bisa kondusif saat mengikuti pembelajaran. Seperti halnya hal kecil bagi kita di pelajaran olahraga, misalnya tentang ketaatan seragam. Ketaatan seragam itu tiap siswa, bagi yang siswa tidak memakai seragam olahraga, siswa itu silakan tinggal di kelas. Kalau pengalaman saya kayak, Iya ya Kak. biasanya saya suruh tinggal di kelas dan menyalin catatan. Dia tidak boleh ikut sama sekali kegiatan di lapangan. Nah, mungkin hal-hal kecil seperti itu yang memang harus kita terapkan kepada siswa. Mungkin banyak lagi sih pengalaman dari bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Tapi saya mengambil contoh hal kecil aja yang biasa saya lakukan ketika saya mengisi jam PJOK di sekolah. Ya mungkin itu aja sih Kak. Nah. Oke, terima kasih Kak Maiki terkait apa namanya berbaginya. Oke, terkait kesepakatan kelas dan hal-hal yang lain. Mungkin kakak-kakak juga mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan di kelas yang memang sifatnya menunjang pembelajaran dan menjadi rambu-rambu pada saat kita melaksanakan olahraga di kelas seperti itu. Jadi kakak-kakak, nah ini ada selanjutnya adalah roda emosi. Nah, sebenarnya yang kita bicarakan adalah hal-hal bagaimana seorang guru olahraga ya melihat pekerjaannya sebenarnya. Bagaimana ketika kita melihat siswa, bagaimana ketika kita melihat sarana prasarana yang kurang, bagaimana kita melihat arena lapangan yang mungkin sempit, bahkan ada yang tidak ada mungkin. Nah, inilah ada roda emosi ya. Ini ada amarah, ada sedih, ada terkejut, ada gembira, ada cinta, ada takut ya. Jadi hal-hal ini sebenarnya kakak-kakak semua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita ini bisa menjadi guru olahraga yang memang bisa mempersiapkan diri kembali ya dengan tantangan zaman ya kakak-kakak semua, karena sekarang siswa ini jauh lebih pandai apalagi dari sisi teknologi ya. Terkadang kita sudah ada yang lebih dulu siswa kita yang lebih mahir seperti itu ya. Kayak misalnya terkait game saja ya. Game saja kita bagaimana ngekat anak-anak untuk tidak terlalu main game oper itu kadang kita masih bagaimana caranya nih siswa ini biar fokus, mungkin seperti itu. Bagaimana caranya siswa ini biar fokus pembelajaran, tidak main sosmed aja atau yang lainnya kakak semua. Ini ada apa namanya roda emosi, harapannya di antara semua roda emosi ini ya kita kembali lagi ke tujuan awal kita sebagai seorang guru olahraga, sebagai seorang guru, sebagai seorang panutan, kita ini menjadi teladan sebenarnya, menjadi teladan di sekolah. Sebagai pembelajar tidak hanya kita menyampaikan materi, tapi juga kita memberikan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mungkin bisa ditiru dari sisi ibadahnya, dari sisi sosialnya, dari sisi kepribadiannya, dari sisi bagaimana kita mempersiapkan materi-materi pembelajaran yang akan kita lakukan. Itu kalau kita siap, nah insya Allah pembelajaran bisa apa namanya berpusat pada peserta didik, bisa mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Tapi memang untuk itu tidak mudah ya kakak-kakak semua ya, tidak mudah untuk melakukan itu ya. Kita sama-sama belajar lah seperti itu. Oke. Selanjutnya ada evaluasi babak 4 mungkin sudah kita ini kan tadi ya. Kita lanjut saja. Ini refleksi lagi di apa? Babak kedua ini ya. Nah, di babak ketiga pertanyaan pemantiknya adalah pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru olahraga yang baik telah mengetahui 5 nilai
orientasi. Nah, 5 nilai orientasi. Oke, saya coba pengen denger nih. Apa ya? Kak, nilai orientasi. Kak, siapa ini? Kak Rio Suta deh. Kak Rio, ada Kak Rio? Halo, Kak Rio Suta? Atau Kak AB, ada Kak AB? Kak AB? Halo? Jadi kok ini? Maaf, terlempar. Iya Kak, iya Kak, silakan. Iya Kak, mohon iya Kak, silakan Kak. Ini Kak, mungkin kita masuk ke babak yang ketiga terkait pembelajaran bermakna yang bisa kita simpulkan. Kemudian gambarannya sesuai dengan mengetahui 5 nilai orientasi. Nah, nilai orientasi itu yang pertama itu adalah terkait penguasaan materi kita seperti apa Kak. Kemudian dalam proses pembelajaran, proses belajar itu seperti apa. Kemudian aktualisasi diri, kemudian juga ada integrasi ekologis atau feedback timbal balik dari siswa ke guru, dan tanggung jawab sosial kita. Nah, itu mungkin bagaimana Kak menurut Kakak ketika dalam pembelajaran atau dalam dunia pekerjaan di sekolah seperti itu Kak? Silakan Kak Abi. Silakan, tadi sudah dipanggil sebenarnya, tapi terlempar ya. Oke, monggo silakan. Halo, silakan Kak. Terkait 5 orientasi, tadi itu ada tentang penguasaan inilah apa disiplin ilmu atau materi kita seperti apa kalau pas mau melaksanakan masuk ke kelas itu. Dan seperti itu. Oke, siap. Gimana Kak Abi? Apakah udah ini mungkin kendala sinyal ini atau apa? Halo, atau Kak siapa ini Kak? Melisa sudah. Kak Eliana deh. Kak Eliana ada? Kak Eliana? Kak Eliana? Halo, Kak Eliana? Kak Eliana ada? Ada Kak Eliana, ada Kak Famil atau tombol mic tidak bisa diaktifkan. Oke. Oke, mungkin Kak Sudarmono deh. Kak Sudarmono ada yang standby? Kak Sudarmono. Sebenarnya ini adalah hal-hal yang mungkin bisa menjadi pengingat kita Kak terkait 5. Kak Nurianus Zega nih. Oke, Kak Nurianus. Mohon maaf karena di slide ini nggak kelihatan nama-namanya sebenarnya sih, ada beberapa saja. Ketika kita ini ya memberikan tampilan slide. Oke, Kak Nurianus boleh 5 nilai orientasi yang bisa kita menguasai. Yang pertama adalah nilai penguasaan materi dari kita, kemudian proses pembelajaran efektif atau tidak, kemudian feedback, ya, ekologi integrasi, kemudian juga ada aktualisasi diri dari kita. Cek satu. Terdengar Kak, silakan Kak Nurianus.
boleh juga nanti apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sebagai guru olahraga. Jadi mungkin harapan seperti apa gitu. Kita ini memandang olahraga yang seutuhnya bisa menciptakan siswa-siswa yang berkarakter dan disiplin. Monggo silakan Kak Nurianus. Halo? Live meeting, oke. Sudah. Oke, mungkin ada statement lain dari kakak-kakak semua? Boleh? Oke, kalau sudah tidak ada mungkin ini ya. Ini mari berbagi refleksi ya. Kita masuk ke penutup saja deh ya. Karena mungkin sudah lelah. Ini halo, masih terdengar suara saya? KB? Masih terdengar Kak ya? Oke, kita masuk saja di penutup ya. Mungkin bagaimana perbedaan tulisan refleksi yang saya masing-masing babak itu apa saja? Kira-kira bisa nggak Kak AB tadi membedakan dari refleksi 1 sampai refleksi 3 yang sudah ditulis Kak? Mungkin closing statement lah ini dari penutup. Silakan Kak. Yang sudah ditulis tadi. Halo, halo. Iya, halo Kak, silakan Kak. Ini Kedengaran udah ya, masuk Kak, ya? ke penutup. Mohon Bagaimana maaf. perbedaan tulisan refleksi dari masing-masing babak yang sudah dilakukan tadi? Kan ada babak 1, babak 2, babak 3 Kak. Silakan Kak. Ya, mungkin sekedar mengulang lagi tadi bahwa semua refleksi itu kan tujuannya adalah untuk perbaikan pada taraf ke depan, kan seperti itu. Untuk perbaikan kita, perbaikan peserta didik juga untuk ke depannya. Jadi level anak-anak kita sama-sama kita pahami lah. Jadi anak-anak kita ini baru pada tahap remember atau mengingat, tapi belum sampai pada tahap understand atau memahami gitu kan. Belum sampai pada tahap analyze. Jadi kita butuh langkah-langkah bagaimana tahap-tahap itu sampai kita sampai pada tahap kreasi ya, mengkreasikan ya. Jadi menciptakan. Ya, minimal memodifikasi apa yang sudah ada lah gitu. Minimal seperti itu. Jadi ini tugas berat sebenarnya untuk kita sebagai guru PJOK. Karena kita sendiri kadang-kadang kita baru bisa menghafal saja, mengingat saja. Kemudian kita dalam memahami kadang-kadang salah pemahaman juga. Terus kemudian kita mengaplikasikan juga, kalau salah pemahamannya mengaplikasinya juga salah. Kan seperti itu. Terus bagaimana kita menganalisisnya, kemudian bagaimana kita mengevaluasinya, kemudian sampai pada tahap mengkreasikannya. Jadi memang butuh langkah kecil yang berat ini untuk memulainya. Dan saya berharap ini adalah langkah kecil awal kita untuk memulai itu semua. Jadi tahapan-tahapan itu dari babak 1, babak kedua, babak ketiga itu memang kita menggiring atau memfasilitasi anak dari bagaimana mereka menemukan permasalahan, kemudian bagaimana tahap kedua kita mengarahkan anak untuk memahami permasalahan itu, dan bagaimana pada tahap selanjutnya bisa menganalisis dan menemukan solusi bagaimana memecahkan permasalahan yang ada. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Kak AB terkait statementnya, pendapatnya. Mungkin ya refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun. Jadi maka pentingnya saya melakukan refleksi ya. Intinya adalah sebagai pengingat diri sebenarnya. Sebagai pembelajar
bahwa mungkin ada hal-hal yang mungkin dulu sering kita lakukan dalam mempersiapkan pembelajaran di awal, tapi sekarang sudah kita lupakan gitu dalam ketika mau masuk ke sekolah, masuk ke kelas siswa itu. Kemudian apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi. Nah, harapannya kakak-kakak dari refleksi yang sudah dituliskan ya, harapannya bisa dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Oke, kakak-kakak semua, mungkin selanjutnya adalah, nah ini kak, ini ada penugasan di LMS, ya, ini ada unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak semua. Nanti itu ada pilihan, dilihat di, bisa di-download ya, terkait penugasannya seperti apa. Jadi kakak-kakak cuman ada pertanyaan, terus kakak tinggal diisi saja seperti itu. Masih ada yang kesulitan masuk ke LMS kak ya? Ada nggak kak? Oke, tidak ada mungkin kak ya. Harapannya bisa dilaksanakan dan sesuai dengan due date-nya atau deadline-nya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini pada akhir sesi kita hari ini, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Ya, ini kalau buat 3 tulisan refleksi lagi mungkin butuh waktu sejam lagi nih kak, ya kak, ya kak Abi ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita, nah, oke, sudah ada slide terima kasih nih kakak-kakak semua. Kakak-kakak semua, halo, sudah selesai nih kakak-kakak? Apakah ada closing statement atau refleksi lagi yang ingin diceritakan, atau bagaimana pertemuan dengan hari ini? Lelah-lelah, capek-capek habis ngajar, harus zoom lagi, harus meet lagi, ya kan Nurianus ya? Ya, Capek-capek saya belajar lagi di meet ini gimana kak? maaf Mas Aang. Iya kak. Iya, bisa ditampilkan slide di PMM nggak supaya kita tahu, maaf karena saya masih agak kagok ini di mana LMS-nya di bagian 1.1-nya di mana saya coba mencari tapi sebelah mananya di bagian mananya minta tolong supaya kita bisa unggah nanti yang 1.1 yang Mas Aang sampaikan itu tadi. Oke kak, siap. Ini Tugas-tugas saya itu coba ditampilkan di slide supaya kita bisa ngikutin bareng. Oke, ini ada dari semua modul kakak-kakak semua. Ini kita masuk ke modul yang dari saya scroll ya dari atas ke bawah ya kakak-kakak ya. Kelihatan ya kakak-kakak? Ya. Oke, ini dari awal mungkin kita masuk ke ya ini yang saat ini kita lakukan. Kemudian ini ada di 1.1 D.2. Nah, ini tinggal kita klik ada. Nah, oke. Nah, kalau di kakak-kakak semua ini pasti saya sudah student aja ya. Coba saya student. Pasti ada kerjakan tugas, Kak. Kalau agak beda dengan LMS Fasil ya. Sebentar saya coba di yang 1. Saya lihat sebentar. Kalau nggak kakak-kakak semua, nanti gini saja, silakan langsung dilihat di modul 1.1 D2 kak. 1.1 D2 itu ada apa namanya tugasnya, nanti tinggal ada file yang bisa di-download, kemudian langsung bisa diedit, kemudian bisa dikumpulkan di tugas kak. Itu baru besok dibukanya ya Pak ya? Memang ya? Tanggal 26. Ini karena memang karena sistemnya memang seperti itu kak. Oh nanti iya. Saya coba tanyakan admin masih bisa langsung dibuka atau tidak. Terus tanya sih Mas. Iya kak. Jadi kita ini ada beberapa modul. Setelah saya coba buka, setelah coba saya
kerjakan sebisa saya. Itu ada beberapa item yang muncul memang sudah dikerjakan, kemudian sudah berpartisipasi, kemudian ada sudah view it atau sudah dilihat begitu. Itu memang seperti itu adanya. Kan di dalam itu ada beberapa slide juga tuh. Ada yang slide itu berupa pertanyaan yang harus kita jawab. Tapi ada slide yang memang tidak ada pertanyaannya, seperti itu. Ya, jadi memang dalam modul itu ada statement-statement atau bahan bacaan yang bisa kita baca, kemudian ada yang hanya sekedar kita baca sebagai pembelajaran, ada juga harapan dari si modul itu untuk kita komentari gitu Kak. Jadi kita bisa berkomentar, ada juga kolom yang tidak bisa kita komentari hanya sebagai penambah wawasan kita untuk menunjang di masing-masing modul gitu Kak. Mungkin itu Siap. Mungkin itu ya Kak ya. Itu Kak Norianus nanti coba karena untuk LMS dari fasilitator itu memang agak beda Kak dari jadi bisa dilihat langsung aja di modul yang 1.1D2 itu ada penyematan tugasnya Kak, seperti itu Kak. Ya Kak ya, nanti kalau misalkan nanti masih berkendala coba saya cari lagi untuk yang peserta bagaimana ini tampilannya seperti itu Kak. Mungkin itu Kak Nurianus. Siap. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu saja terkait pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf ada salah-salah kata. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang hebat semua ini ya, yang sudah berpartisipasi ikut dalam pembelajaran tatap maya. Intinya kita sama-sama belajar. Saya ucapkan terima kasih ya. Sebelum itu kita boleh buka on cam terlebih dahulu, kita screenshot. Foto-foto. Siap, foto-foto. Kita foto, siap? Silakan kakak-kakak semua bisa buka ini ya. 1, 2, 3. Oke, lagi sebentar. Tiga, 1, 2, 3. Oke. Baik kakak-kakak semua, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuzilal. Siap. Main-main sini 13. Siap Pak, siap. Ini lagi ada musibah sedikit. Oh, alah. Ya. Sip, oke. Yuk. Pak Noris. Main 13. Main malam minggu. Malam minggu. Ya. Enak kalau kita bisa kopi darat kan? Ya, sip. Benar. Memang harus belajar ini Pak. Ini saya nggak nyambung. Saya ketinggalan 40 menit tadi. Ya. Nggak nyambung kelas tadi. Waduh, makan bingung ditanya bagaimana tadi. Oke, ya Pak ya. Yuk. Oke, ya. Salam. Iya, langsung tutup aja Bu.